wa ta'ala dan Al-Quran dijadikan hujjah sebagai pembela nanti kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membuka sebuah tema yang berjudul mensikapi dunia. Jadi Bapak dan Ibu, kita sudah tahu dunia ini hanya tempat kita singgah saja. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka 'abiris sabil. Rasulullah SAW bersabda, jadilah engkau di dunia ini sebagaimana seorang musafir, seorang pengembara yang dia berpergian, lalu cepat atau lambat dia pasti akan pulang. Jadi kita jadikan dunia itu hanya tempat persinggahan, cepat atau lambat kita akan pulang. Ada orang datang dari Jawa, dari Sulawesi, dari Sumatera, datang ke Jakarta karena dia tahu tempat asalnya itu bukan Jakarta. Cepat atau lambat dia pasti pulang. Ketika mau pulang, sudah otomatis harus bawa bekal. Kalau seandainya saja seorang musafir yang berada di perjalanan pulang nggak bawa bekal, itu namanya musafir nekat. Pulang nggak bawa bekal, bagaimana dia akan sampai? Maka ketika kita kehidupan dunia menjadi sebuah tempat transit, semalam kita sudah bahas sedikit, dunia mazratul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk mendapatkan hasil panen di akhirat. Saya mau tanya Bapak Ibu nih ya, Ibu sehat semua ya, Bapak sehat semua ya, sehat gitu. Ustadz saya sakit, jangan ngomong begitu, sehat gitu. Jadi pikiran itu positif. Sakit Ustadz, sehat bilangnya gitu loh jadi orang ya. Kalau orang tanya, tetangga tanya, gimana kabarnya? Iya nih sakit, jangan ngomong sakit, sehat gitu. Jadi menimbulkan optimisme, jangan mengeluh, sehat saya gitu. Semangat jadinya Bu ya, ada Allah. Apalagi kalau habis ngaji itu bawaannya tenang. Jadi kalau saya tanya, Ibu bagaimana kabarnya? Bapak gimana kabarnya? Sehat gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau tanya dulu sebelum saya masuk ke dalam sebuah materi. Enak jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Enak jadi orang kaya apa orang miskin? Ada yang menjawab, ya Ustadz, kalau jadi orang kaya mah mikirin duit terus, mikirin dunia terus. Kalau orang miskin tenang. Oh kata siapa? Menjadi kaya atau menjadi miskin itu tidak berdampak besar ketika ada iman dan takwa di dalam diri individu. Mau kaya, mau miskin dikembalikan lagi kepada orangnya, Bu. Ada orang kaya, duitnya banyak, depositonya banyak, mobilnya mewah, rumahnya begah, tapi sholat berjamaahnya rajin. Sholat 5 waktunya rajin. Sedekahnya rajin. Ada orang miskin juga. Miskin banget. Udah miskin, susah, gak ibadah. Dan gitu saya debat dengan teman saya. Teman saya enakan jadi orang miskin. Ya, gak mikirin dunia. Kata siapa? Masalah dunia itu gak berpikir tentang kaya maupun si miskin. Tergantung individualnya. Orang miskin banyak Pak yang gak ibadah banyak. Orang miskin yang hidupnya belangsak, gak taat juga banyak. Jangan melihat kaya atau miskin menjadi barometer kehidupan seseorang. Tapi lihatlah iman dan takwa. Ada juga orang miskin yang taat, banyak. Maka yang bagus yang mana? Yang bagus adalah ketika mempunyai kekayaan,
atau memiliki harta yang sederhana, tapi dia tetap dalam jalur ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam ini agama yang bukan mengajarkan kepada umatnya untuk miskin, enggak, lah. Bukan wa ibadah Allah. Adanya ibadah haji, adanya ibadah sedekah, zakat, itu menunjukkan orang Islam diwajibkan hidup makmur. Adanya hibah, wakaf, itu menunjukkan orang Islam diharuskan, diperintahkan untuk bekerja keras agar menjadi orang yang hebat. Ada satu ungkapan, kadal fakru ayyakuna kufran. Ada ulama yang mengatakan ini hadis, ada yang pula mengatakan ini bukan hadis. Tapi substansinya bagus sekali. Kadal fakru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kemiskinan membuat orang itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir kemiskinan membuat seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin pun bisa terjatuh ke dalam limbah kekafiran, kekufuran karena kemiskinannya, Pak. Contoh, ayo kita main contoh. Sedikit aja. Ketika kali jodoh, waduh kali jodoh itu. Tahu ya Bapak ya? Yang isinya wanita-wanita malam. Yang isinya mucikari. Yang isinya germo. Yang isinya kemaksiatan. Ketika ingin digusur. Semua PSK-PSK-nya. Demo. Semua germonya turun tangan. Mucikarinya turun tangan. Mereka bilang apa Pak? Kalau ini digusur. Kalau ini diratakan, kalau ini dihilangkan, lalu kita makan dari mana? Tuh, karena faktor miskin. Jadi orang miskin bisa masuk juga ke dalam lembah kekafiran. Berapa banyak seorang bapak yang nyolong di minimarket, mengambil susu, Pampers, dan yang lainnya. Alasannya apa? Gak punya uang Pak buat beli susu, kasihan anak saya. Hampir-hampir kemiskinan menjerumuskan orang kepada kekafiran. Jadi jangan dipikir jadi orang kaya mikirin dunia. Berapa banyak juga orang miskin yang mikirin dunia berlebihan. Contoh, mohon maaf. Ada orang ya pekerjaannya hanya ojek. Dari mulai subuh udah keluar rumah mencari orderan. Sholat nggak? Nggak sholat. Lalu mencari satu hari sampai ketemu malam. Meninggalkan sholat. Hanya mengejar orderan yang sedikit. Wah ibadah Allah. Jadi jangan kita bayangkan si kaya dan si miskin. Dengan porsi yang berbeda. Tapi lihatlah iman dan takwa. Wah ibadah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtagi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah kehidupan di dunia ini. Ya, carilah kehidupan di dunia ini untuk menuju bekal akhirat. Wala nasibaka minad dunya wala tansa nasibaka minad dunya, tapi ya, engkau jangan melupakan kehidupan kamu di dunia, kata Allah. Jadi yang pertama kita mencari bekal untuk akhirat, dunia jangan kau lupakan, wahai ibadah Allah. Lihat kalau kita menjadi orang kaya hari ini yang punya mobil mewah, rumahnya bagus, alhamdulillah wa syukurillah. Kalau mau jadi orang kaya sukses, contohlah Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Seorang raja, miliarder, duit banyak, kerajaan punya. Tapi nggak pernah lupa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kaya nggak pernah sujud, sombong. Kalau dulu kita sering bilang begini Pak, kalau ceramah. Orang kaya itu sombong masih pantas. Ada yang disombongin. Ini yang lebih parah udah miskin, sombong. Nggak pantas dong. Kayak gitu. Udah miskin, sombong. Orang kaya, jangan sombong. Punya harta itu titipan Allah. Kita gunakan untuk ibadah.
Kalau ada orang kaya sifatnya angkuh, waduh, ustadz boro-boro itu. Dia lewat pakai mobil mewah, boro-boro negar orang ustadz. Dia kalau jalan nggak nginjek tanah ustadz. Kuntilanak itu orang. Boro-boro ustadz, dia nanya orang, negar orang. Kalau udah masuk rumah pintunya tutup, rapet. Kalau ada orang kaya sombong, angkuh, berarti dia anak buahnya Fir'aun. Anak buahnya Korun. Kalau menjadi orang kaya, jadilah seperti Nabi Sulaiman. Yang diberikan harta yang banyak, tapi tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang si miskin juga sama, wahai ibadah Allah. Ya. Silakan cari dunia. Silakan. Ya. Cari dunia tidak pernah dilarang oleh agama, wahai ibadah Allah. Yang dilarang oleh agama adalah sibuk dengan kehidupan dunia sehingga melupakan, menggadaikan kehidupan akhirat. Jadi kita hari ini yang kerja, yang punya gaji UMR, yang punya gaji 20 juta, yang punya gaji 10 juta, 15 juta. Alhamdulillah wa syukur kita punya gaji sebulan. Bisa kita tabungkan untuk umrah. Alhamdulillah wa syukurillah. Jadi mencari dunia tidak pernah dilarang dalam agama. Yang dilarang adalah bagaimana kalau engkau menggadaikan kehidupan dunia, ya, kehidupan akhirat, kamu lupakan. Jadi wahai ibadah Allah, ketika kita mensikapi dunia, cari ya untuk kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bekal yang kita lakukan di dunia ini. Satu ketika dalam ilmu tasawuf itu ada kisah yang begitu populer. Seorang imam tasawuf, ulama sufi yang bernama Imam Junaid. Imam Junaid dikenal ulama yang tawadu, ulama yang berkarismatik, ulama yang disegani pada saat itu. Padahal Imam Junaid adalah imam tasawuf. Di kalangan orang-orang saat itu, ulama-ulama tasawuf itu nggak kaya, miskin semua. Ya. Pakaiannya gitu-gitu aja. Tapi Imam Junaid adalah orang yang kaya raya, rumahnya bagaikan istana, Pak. Ini udah ulama kaya raya, rumahnya bagaikan istana. Satu ketika Imam Junaid memiliki seorang santri, santrinya itu yang paling miskin di kampungnya. Itu kalau datang tim dari kelurahan, itu kalau disensus, dia paling miskin itu. Ada sensus kemiskinan, dia paling miskin. Ini muridnya pulang ke rumah, bilang sama anaknya, wahai anakku, iya papi, waduh papi manggil ya, iya pak, sekarang kamu ke rumah Imam Junaid untuk nuntut ilmu. Mintalah nasihat kepada Imam Junaid. Anaknya datang, menuju rumahnya Imam Junaid untuk menimba ilmu, untuk meminta nasihat. Ketika Imam Junaid sedang memberikan pelajaran, anak ini setelah selesainya mengatakan, wahai imam, wahai guru, wahai grand syekh Imam Junaid, aku adalah anak dari murid engkau. Oh iya, ada apa? Tolong nasihati aku, kata anak tersebut. Imam Junaid bilang, kamu minta nasihat? Iya, wahai imam. Takut dunia. Kata Imam Junaid. Tinggalkan dunia. Anak ini dahinya langsung mengkerut. Dalam hatinya berkata, bagaimana aku meninggalkan dunia, sedangkan aku adalah orang yang paling miskin di kelurahanku. Orang yang paling miskin di desaku. Akhirnya anak ini berani membicarakan, wahai imam, mohon maaf, engkau memberikan nasihat aku untuk meninggalkan dunia. Bagaimana aku meninggalkan dunia, wahai imam, sedangkan aku dan keluargaku, bapakku adalah orang yang paling miskin di kampung sendiri. Apa kata Imam Junaid? Ya, saya tahu engkau paling miskin, bapakmu murid saya tahu paling miskin, tapi di hatimu masih merongrong mencintai dunia berlebihan. Sedangkan aku, kata Imam Junaid, rumah bagaikan istana, hartaku banyak,
uangku banyak, tapi dunia itu tidak pernah nampak di hatiku. Dunia itu hanya aku genggam di tangan, tidak aku masukkan ke dalam hati. Apa artinya? Dunia, sekaya apapun kita, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya. Tapi cukuplah menjadi fasilitas di tangan kita. Hati ini hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ternyata betul. Orang miskinnya terpacu untuk mendapatkan kekayaan karena berambisi. Gampang sendiri, gampang. Satu riwayat yang sudah populer, sudah terkenal. Dalam hadis ada seorang sahabat bernama Sa'labah. Ini Sa'labah orang paling miskin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'labah itu kalau sholat itu pakaiannya harus bergantian. Dengan siapa? Dengan istrinya. Ya. Untuk menutupi auratnya Sa'labah minjem sama istrinya. Saking miskinnya, gembelnya. Sehingga Sa'labah kalau sholat sering terlambat. Nabi perhatikan, sehari dua hari kok terlambat terus Sa'labah. Akhirnya Nabi manggil, ya Sa'labah, ya Rasulullah, ada apa? Aku perhatikan kamu kalau ke masjid itu terlambat mulu Sa'labah. Iya ya Rasul. Saya ini kalau mau ke masjid harus berganti pakaian dulu dengan istri untuk menutupi aurat. Karena tidak memiliki apa-apa. Ya Allah. Ngomong Sa'labah kata Rasul ini. Akhirnya Rasul doakan Sa'labah untuk diberikan karunia rezeki yang banyak. Doanya Nabi ya pasti manjur. Doanya Nabi. Masya Allah. Sa'labah dihadiahkan kambing oleh Nabi SAW. Sampai singkat cerita, kambing itu beranak pinak banyak. Lihat, ini orang datang kepada Nabi, minta doa kepada Nabi untuk diberikan apa? Karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kambingnya itu beranak pinak, Sa'labah ya masih 20 mungkin hitungannya, masih hitungan 40 ekor. Ke masjidnya masih rajin. Sampai kambingnya Sa'labah itu memenuhi satu bukit. Nah, di sini baru ujian. Sa'labah sibuk. Karena mengurus apa, Bu? Mengurus kambing-kambingnya yang satu bukit penuhnya. Sampai Rasul tidak melihat lagi Sa'labah untuk berjamaah di masjid. Apa yang membuat Sa'labah? Sa'labah terobsesi menjadi orang kaya raya sehingga melupakan kehidupan akhirat. Dan Sa'labah ketika melupakan akhirat, maka dia disibukkan dengan hal-hal penting sehingga Allah sudah lepas dari hati dia. Karena di dalam hatinya sudah terobsesi dengan dunia. Jadi orang-orang yang sudah lupa dengan kehidupan akhirat itu kayaknya nih kalau saya tebak Allah sudah hilang dari hati dia. Di hatinya tuh masih ada pengen Alphard, Fortuner, Pajero, Nmax, Vario, pokoknya banyak rumah mewah. Allahnya nggak ada. Sehingga sering tidak baca Quran, sering lupa zikir, sering meninggalkan sholat, sering segala-galanya. Karena Allah sudah tidak ada dalam hatinya. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bisakah kehidupan dunia ini menjadi berkah? Kehidupan dunia ini bisa bekal di akhirat? Sudah pasti bisa. Ketika kita punya harta, kita sedekahkan kepada pondok pesantren misalkan, kepada masjid misalkan, kepada yayasan yatim piatu misalkan, bapak ibu yang hari ini misalkan sudah sedekah kepada pesantren, bapak mati, pesantren itu selama itu berdiri menjadi sarana ilmu, menjadi cahaya ilmu agama. Di situ ada santri baca Quran, di situ ada santri belajar, ada ustadz-ustadznya mengajar, kegiatan aktivitas ibadahnya lancar. Ketika ibu mati, cucuran pahala datang kepada ibu karena amal jariah, sedekah jariah ibu ketika itu di dunia. Jadi wahai ibadah Allah, dunia ini bisa kita gunakan untuk menjadi sarana ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
orang mau sedekah, kalau punya duit enak, Bu, ya. Saya itu jujur pribadi, ini ngomong pribadi aja, Bu, ya, jangan ngomong sama yang lain nih, Pak. Jangan ngomong sama yang lain. Contoh saja, kadang-kadang kalau kita melihat orang yang sedang susah, tiba-tiba WA ke kita, WA. Assalamualaikum Pak Ustadz. Awalnya emang nggak pernah WA. Kalau ada perlunya WA. Ada apa? Maaf Pak Ustadz, kira-kira punya nggak pegangan 200.000 Ustadz? Anak saya sedang sakit. Ketika kita mendapatkan WA, ada orang minjam uang 200.000 buat anaknya sakit, hati kita tuh renyuh. Karena kita merasakan punya anak, kita merasakan punya keluarga. Di satu sisi pengen bantu, di satu sisi duitnya kagak ada. Misalkan kan begitu, Bu. Kalau ada juga pas-pasan buat besok, buat simpanan besok. Karena hitungannya menjadi orang sudah pas. Kalau saya kasihkan dia belum tentu bayar tepat waktu, nanti Masya Allah. Tapi ketika punya duit, banyak nih, wah duitnya 200.000, udah gak ada harganya. Ya, 200.000 udah gak ada harganya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini contoh Ibu ya, contoh. Ya, bukan yang pertama saya nggak kasih, contoh doang. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ganggu malam-malam. Iya ada apa? Ya, punya nggak Ustadz uang 3 juta Ustadz? Masya Allah. Buat apa? Ini Ustadz, istri mau melahirkan Ustadz. Saya lagi corona, kena PHK Ustadz. Nggak tahu mencari kemana-mana. Buat jadi perlengkapan bayi juga Ustadz sekalian. 3 juta itu Ustadz. Ustadznya banyak duit. Wah, Ustadznya tajir ini melintir. Ya, 3 juta udah nggak ada harganya. Ustadznya nggak mikirin dia mau bayar utang apa kagak. Nih, 3 juta. Ya, saya doakan istri kamu sehat walafiat beserta bayinya. Pulang. Ya, teman istrimu persalinan. Enak Bu, kalau banyak duit. Makanya kita niat itu, ya Allah, kalau kita jadi orang mampu, pengen bantu orang susah. Kayak begitu. Nanti Allah jadikan orang mampu itu. Ya. Saya itu, ya sama Alvaro, sama anak saya itu, suka bercanda. Padahal anak saya masih umur 6 bulan, suka bercanda. Nah, papa doain pokoknya. Kamu jadi orang kaya raya, banyak duit, tapi baik hati sama orang. Orang kalau minjem duit sama kamu 100.000, 200.000, sejuta tuh nggak ada harganya. Kamu kasih, yang penting kamu bantu. Kadang-kadang kita kasihan Bu, ada orang hari ini dampaknya luar biasa. Nyari pekerjaan susah, ya, pekerjaan ditutup, perusahaannya bangkrut. Masya Allah. Ya Allah, gembirakan hati-hati mereka ya Allah. Senangkan hati mereka ya Allah. Mudahkan segala urusannya. Kadang-kadang kita sedih seperti orang-orang yang terdampak seperti ini. Maka pentingnya lah kita mengajarkan kepada anak kita pentingnya menguatkan ekonomi. Ya. Orang Islam harus maju. Ya. Orang Islam harus bangkit. Dimulai dari apa Ustadz? Dimulai dari menuntut ilmu yang baik dan benar. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat. Bu, dengarkan Ibu ya, bilangin sama anaknya sama cucunya. Bapak dengerin anaknya sama cucunya nih ayat ini. Allah akan mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat. Pertama, orang yang beriman, yang kedua, orang yang berilmu. Iman dan ilmu menjadi dua kepastian orang akan diangkat derajatnya. Bapaknya pemulung, tapi ditanamkan ayat itu. Nah, pokoknya harus semangat belajar. Berapa banyak orang-orang susah yang dilahirkan dari rahimnya orang miskin, tapi menjadi orang yang jaya karena ditanamkan dengan ilmu. Ditanamkan dengan iman. Ada orang-orang yang terlahir dari orang kaya raya, bapaknya konglomerat. Ibunya orang tajir melintir. Dia punya ilmu, sekolahnya sampai doktor S3. Tapi nggak ada iman. Akhirnya dihinakan juga. Apa Bu? Korupsi. Betul? Karena nggak ada iman. Betul diangkat derajatnya dengan kenikmatan dunia. Tapi karena nggak ada iman akhirnya korupsi Bu. Apa bedanya sama pembegal yang nggak berpendidikan? Apa bedanya sama maling, sama copet yang di terminal Senen? Cuma bedanya backgroundnya berpendidikan atau enggak. Kelakuannya mah sama, bahkan lebih. Kalau ada orang mencuri motor yang dirugikan cuma satu orang doang.
Tapi kalau ada koruptor mencuri uang negara, yang dirugikan adalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi ditanamkan ilmu tapi nggak ditanamkan iman. Nih lihat Bu, pokoknya ajaran kepada anak, nak, tadi bapak habis ngaji, wah bapaknya telepon nih ke anaknya, telepon ke rumah, ya, atau disampaikan kepada cucunya. Kata Ustadz di surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ada ayat yang berbunyi yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ibu pernah nonton TV nggak dangdut? Contoh dangdut. Ada namanya dangdut di TV itu audisi kan? Ada anak tuh dari kampung, nggak usah jauh-jauh. Fildan aja, Fildan itu anggap tuh, ya. Dari kota Bau-Bau, ya, atau desa yang terpencil, itu pertanyaannya belajar vokalnya sama siapa? Kalau di kota belajar vokal mungkin ada gurunya, ya, karena dia punya ilmu nyanyi, Allah angkat derajatnya. Itu baru ilmu nyanyi. Maka tanamkan kepada anak kita, mau sukses tanamkan ilmu, mau jaya tanamkan iman. Penting ini orang Islam. Jadi jangan menerima dengan keadaan, ya udah begini aja deh, miskin-miskin aja gue mah. Oh, salah, Bu. Masa miskin-miskin aja nerima? Jangan. Ya. Semangat untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita menjadi orang lebih baik daripada kita. Itu penting, ya. Menanamkan Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mensikapi dunia, ya, kita jadikan dunia hanya di tangan, akhirat Allah ada di hati kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang mungkin bisa Al Fakir sampaikan. Mohon maaf 2 hari kemarin tiba-tiba siaran mati karena durasinya berhenti sendiri. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya, karena kadang-kadang kalau udah ngomong kasihkan Bu, ya. Kasihkan Pak, mohon maaf. Jadi Bapak dan Ibu mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gembirakan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesejahteraan anak-anaknya, cucu-cucunya hidup berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa sholat Isya, jangan lupa makan yang banyak, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya itu saja Bapak Ibu, sampai ketemu, jumpa besok kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok hari Kamis Waalaikumsalam. kita akan mulai lebih awal di jam 5 sore karena habis maghrib kita akan mengadakan di masjid, yaitu adalah pembacaan Yasin. Kurang lebihnya itu saja. Terima kasih Bapak Ibu.